Oke teman-teman, saya jelaskan sedikit tentang bagaimana melakukan menyiapkan data hasil penelitian untuk diolah ke dalam SPSS ataupun Smart PLS. Oke, kita cek dulu ini yang pertama, misalkan dari angketnya gitu ya. Ini dari angketnya seperti ini. Ini ada variabel escape yang pertama, ini ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini kemudian ada variabel kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan, contoh angket yang disebar kepada responden. Kemudian hasil coding datanya teman-teman kan menggunakan Google Form ya. Nah, hasil dari Google Form itu contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah hasil dari Google Form gitu ya. Hasil dari Google Form ini ada yang namanya demografis responden, kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan yang hasil dijawab oleh responden. Nah, contohnya seperti ini kan ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah jawaban dari responden pertama nih. Jawaban dari responden pertama di sini dalam pertanyaan pertama itu menjawabnya netral gitu ya. Nah, ini kan disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan opsi pada saat teman-teman membuat Google Form gitu ya. Nah, ini kan pilihannya ya. I feel escape from my daily routine activity. Kemudian pernyataan respondennya apakah di sini strongly agree ataupun netral. Nah, responden pertama ini menjawabnya dengan netral. Makanya di sini muncul netral gitu ya. Netral, agree, strongly agree, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman jika sudah collect data seperti ini, untuk dimasukkan ke dalam pengolahan data, tentu saja ini harus kita transform dulu ke dalam angka gitu ya, pakai menu logikal gitu ya. Menu logikal, kalau misalkan netral ini adalah 3 gitu ya, ini netral adalah 3, kemudian strongly agree itu adalah 5, agree-nya 4, disagree-nya 2, strongly disagree-nya 1 gitu ya. Jadi ini adalah skala Likert gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti di sini ini adalah 3, ini 4, ini 5, ini 3, ini 5, ini 5, ini 4, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus mentransform kata ini ke dalam sebuah angka gitu ya. Nah, contohnya yang sudah ditransform ke dalam angka adalah ini teman-teman gitu ya. Nah, contohnya ini berkaitan dengan variabel penelitian yang tadi dicontohkan dalam video sebelumnya ya. Ada service quality. Nah, di sini variabel service quality ini diwakili oleh 5 pertanyaan gitu ya. Ada 5 pertanyaan, kemudian ini adalah hasil coding datanya. 5 itu berarti tadi sangat setuju, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah angket responden yang sudah di-coding gitu ya. Kita coding dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian juga ada variabel loyalty yang diwakili oleh 6 pertanyaan, kemudian satisfaction oleh 3 pertanyaan. Nah, setelah kalian sudah buat seperti ini, jangan lupa di save gitu ya. Nah, untuk diolah data ke dalam Smart PLS misalkan ya, teman-teman tolong di ininya di save as-nya adalah dalam bentuk CSV gitu ya. Nah, dalam bentuk CSV, delimited. Kalau Excel biasa kan biasanya ini ya, Excel workbook ataupun Excel 97/2003 workbook. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengolah dengan Smart PLS, teman-teman harus save as dengan ini, CSV, delimited. Klik save gitu ya. Nanti baru akan muncul seperti ini. Ketika sudah ada file Excel seperti ini, di atasnya ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada coding data yang sudah kita transform, sudah bentuknya CSV. Tinggal kita masukkan ke dalam data untuk Smart PLS, input data Smart PLS. Demikian penjelasan singkat mengenai menyiapkan data penelitian untuk diolah di Smart PLS dan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.